Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Tuhan adalah roh yang menguatkan, roh yang membawa kita ke dalam pembelajaran, dan hidup dalam Tuhan itu berarti bertumbuh dan berbuah. Tidak seperti itu saja. Kalau kita sudah baik, kita makin baik. Kalau kita belum baik, kita jadi baik. Mari bersama-sama kita dipelihara oleh kasih karunia Roh Tuhan dengan memujikan NKB 191, NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus, bait pertama dan kedua. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Roh Tuhan, dunia harus tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Biarlah kasih Tuhan terpancar dari sikap, perbuatan, dan tutur kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 25, Ulangan 25 ayat 1 sampai 4. Ulangan 25 ayat 1 sampai 4. Ulangan 25 ayat 1 sampai 4, dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Apabila ia dipukul, lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Manusia itu paling suka menuntut keadilan ya. Bisa kita lihat di media massa, di kehidupan kita berbangsa bernegara, orang tuh selalu demo. Protes, demo. Saya juga dulu pernah masa-masa waktu kuliah juga demo. Tapi setelah saya lihat dan mempelajari, sebenarnya ketika kita demo menuntut keadilan itu, kita cuma bisa komen dan demo doang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak menolong apa-apa. Jadi cuma mengaspirasi, cuma lewat tutur kata, cuma dilihat sebentar, tapi habis itu dilupakan orang dan kita nggak berbuat apa-apa untuk keadilan bagi kehidupan bernegara. Karena memang kita kedua tidak bisa menuntut hanya pemerintah, harus dari kita. Contoh, misal dulu saya menyuruh jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita hanya teriak-teriak aja, itu nggak ada gunanya. Tapi apa yang saya lakukan, saya pungutin sampah di kampus, di jalan sampai menuju kos. Akhirnya orang-orang ikut terinspirasi. Jadi nggak perlu demo-demo teriak sana sini, ayo dong buang sampah jangan sembarangan, bla bla bla. Kasih teladan, lakukan. Dan yang ketiga, ketika kita menuntut keadilan, kadang-kadang misalnya kita udah pernah diperlakukan nggak adil, biasanya orang-orang yang pernah diperlakukan tidak adil akan berlaku tidak adil juga. Contoh, misal ada orang miskin diperlakukan semena-mena sama orang kaya ya. Tiba-tiba dia lagi ngantri beli apa, terus dibilang sama orang kayanya, oh dasar kamu orang miskin. Nah si orang miskin ini satu saat ketika dia jadi kaya, dia akan memperlakukan hal sama kepada orang lain ketika dia tidak diprioritaskan. Satu saat si orang miskin yang udah jadi kaya ini tiba-tiba harus ngantri, ada orang miskin di depannya, mesen banyak apa segala macam, marah-marah dia. Kenapa sih mesen lama? Jadi kadang-kadang kita menuntut keadilan ketika kita lagi mengalami ketidakadilan. Tapi ketika nanti kita sudah dalam keadaan yang mapan, ketidakadilan sedikit aja kita bisa ngamuk dan kita marah-marah. Nah Bapak Saudara, dalam bacaan kita hari ini kita bicara soal ketidakadilan. Tuhan bicara soal adil itu betul-betul adil tuh persis takarannya pas, bukan enak di kita. Jadi jangan berharap orang yang sedang mengalami ketidakadilan, aduh kok saya nggak dapat hak. Ketika dikasih haknya pas, jangan pernah tuntut lebih daripada itu. Karena kadang-kadang orang egois.
Misalnya harusnya setiap orang dapat 3 buah jeruk. Satu hari kita cuma dapat satu. Besok juga dapat satu, besok lagi satu. Selama setahun kita dapat satu. Oh, kita ngamuk-ngamuk kan. Kok kita diperlakukan gak adil? Nah, tahun depan tiba-tiba kita dapat 3. Terus ada 1 buah nggak ada yang punya. Kita ambil lah, nggak apa-apa lah. Udah lama saya kan dulu juga diperlakukan gak adil, boleh dong saya dapat lebih 1. Begitu terus dan jadi egois. Jadi orang-orang yang diperlakukan tidak adil itu akan punya kecenderungan juga jadi egois. Hati-hati. Sehingga dalam bacaan kita hari ini dikasih aturan nih, kalau ada orang berbuat salah sama kita, hukumannya harus pas, tidak boleh lebih. Sekalipun kita lagi marah, sekalipun dia bikin salahnya udah sering, tidak boleh hukumannya lebih daripada apa yang harus dia tanggung. Nah, Bapak Saudara, sehingga apa harus kita lakukan? Kita nggak perlu menjadi hakim. Nggak perlu menjadi hakim, oh aku nggak diperlakukan nggak adil, harusnya aku diperlakukan adil. Akhirnya kita nuntut. Ketika kita udah mulai menghakimi, itu kan hal yang paling gak disukai sama Tuhan Yesus ya. Dan kita, ini kan bacaan kita kan perjanjian lama. Tuhan Yesus perjanjian baru mengajarkan kita untuk tidak menghakimi. Menghakimi itu haknya Tuhan. Keadilan itu standarnya Tuhan, bukan standar kita. Mungkin buat kita, ketika semua orang dapat 3 jeruk, kita cuma dapat 1 jeruk, kita merasa nggak adil. Tapi kata enggak, itu udah adil kata Tuhan. Loh, kok udah adil, aku dapat sedikit? Ya karena kamu belum layak dapat 3 jeruk. Nah, bisa jadi kalau kita hari ini mengalami ketidakadilan, memang itu sudah Tuhan yang atur. Bisa jadi karena kita belum siap untuk mendapatkan lebih daripada apa yang harus kita dapatkan. Sehingga hari ini mari sama-sama kita nggak perlu menuntut keadilan. Keadilan itu nanti dari Tuhan kok. Nggak usah kita cari, kalau Tuhan udah berkenan ya, Tuhan bisa jungkir balik ke dunia demi kita dapat keadilan. Sehingga kita sebenarnya nggak perlu kita perjuangin kok. Tuhan nanti juga akan memberikan. Yang penting apa? Kita sabar, setia aja udah. Sabar, setia, bersyukur. Udah, sabar, setia, bersyukur. Sabar, setia, syukur. Sabar, setia. 3S. Sabar, setia, dan syukur. Sudah. Jalani hidup dengan itu, maka apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Gak usah mikirin dan bandingin dengan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk sabar, setia, dan syukur. Ajarkan kami tidak menghakimi orang lain. Ajarkan kami tidak sibuk mencari keadilan. Karena keadilan itu akan datang dengan sendirinya kalau Tuhan berkenan kepada kami. Sehingga ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sabar, setia, dan syukur. Biarlah hari ini dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kami sabar, setia, dan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.